Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Designering. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagi teman-teman pemula yang baru menggunakan SketchUp. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk terlebih dahulu di aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan SketchUp tahun 2019. Langsung kita buka saja. Nah, di sini teman-teman langsung saja mengklik yang ini ya, yang simple. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung langkah apa saja yang harus kita lakukan setelah lembar kerja SketchUp itu sudah terbuka. Nah, di sini saya akan beritahu kepada teman-teman. Pertama-tama itu kita harus menampilkan perintah-perintah yang akan kita gunakan pada lembar kerja SketchUp. Contohnya seperti yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini sebelah kanan ini adalah jendela mengenai perintah atau peralatan yang akan kita gunakan ya teman-teman. Seperti di sini. Ya, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Nah, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu dimensi yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, untuk menentukan dimensi itu teman-teman bisa saja langsung klik di bawah sini. Nih, tinggal teman-teman klik saja lalu pilih unit. Nah, di sini teman-teman pilih format. Ini langsung diklik, teman-teman klik saja desimal. Nah, setelah mengklik desimal, maka di sampingnya itu akan muncul satuannya teman-teman. Teman-teman tinggal klik saja, pilih satuan yang teman-teman ingin gunakan. Bisa menggunakan milimeter, sentimeter, dan meter. Nah, setelah diklik langsung saja close. Maka lembar kerjanya ini sudah tersetting secara otomatis. Nah, langkah kedua itu teman-teman, untuk menampilkan toolbar-toolbar atau lembar kerja ini yang di atas ini, peralatan-peralatan ini, teman-teman cukup saja klik di menu view. Lalu pilih toolbars. Nah, di sini akan muncul perintah-perintahnya yang teman-teman. Nah, teman-teman tinggal checklist saja, maka dia akan muncul satu persatu. Setelah di checklist, langsung saja close. Oke. Jika teman-teman ingin men-unchecklist, bisa saja langsung di reset. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita close saja. Ini adalah perintah untuk membuat line. Jadi teman-teman tinggal klik saja di sini, lalu teman-teman praktekkan klik di lembar kerja. Nah, jadi dia itu ada warnanya ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu arahkan secara horizontal begini, maksudnya horizontal ini, nah, dia akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan kalau vertikal begini, dia akan berwarna hijau. Nah, ini yang menandakan kalau garis yang teman-teman buat itu sudah lurus ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita buat. Misalnya kita horizontalnya itu ingin membuat garis sepanjang untuk panjang garisnya itu teman-teman langsung klik saja di keyboard teman-teman. Klik saja angka berapa misalnya, karena tadi kita menggunakan satuan sentimeter. Nah, maka untuk menarik garis dengan panjang 1 meter, teman-teman tinggal ketik saja di keyboard 100, lalu enter. Nah, maka akan jadi garis dengan panjang 100 cm atau sama dengan 1 meter. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin tarik lagi ke belakang, perhatikan warnanya agar dia berubah menjadi hijau. Ketikkan lagi di keyboard angka 100, lalu enter. Nah, lakukan langkah itu teman-teman berulang kali. Ketikkan lagi 100, enter. Bisa langsung diklik. Nah, maka dia akan berbentuk persegi. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua itu teman-teman bisa menggunakan rectangle. Nah, ini rectangle ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan rectangle, misalnya untuk membuat persegi. Teman-teman langsung klik saja
Nah, ketika sudah diklik begini, teman-teman tinggal arahkan saja mouse-nya teman-teman, lalu diklik lagi, maka dia akan berbentuk. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat kotak dengan ukuran. Nah, misalnya teman-teman mau buat kotak ukurannya itu 2 meter kali 2 meter. Gampang teman-teman, tinggal kalau teman-teman udah klik, udah berbentuk kotak seperti ini, teman-teman diamkan mouse-nya lalu klik di keyboard 200, lalu klik koma, klik lagi 200, lalu enter. Nah, dia akan terbentuk. Nah, fungsi komanya tadi itu sebenarnya sebagai kali ya teman-teman. Jadi 200, 200 artinya 200 dikali dengan 200. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini masih banyak lagi perintah-perintahnya teman-teman seperti ini untuk membuat lingkaran ya teman-teman. Circle. Jadi teman-teman tinggal klik saja lalu tarik. Cukup mudah ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat sesuai dengan ukuran ya, sama saja teman-teman, langkah yang tadi tinggal diklik saja, diketik saja di keyboardnya, misalnya diameternya ya, atau jari-jarinya itu 100, tinggal klik saja lalu enter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya cukup mudah teman-teman belajar SketchUp ya. Nah, selanjutnya di sini ada perintah extrude. Nah, teman-teman tinggal klik saja, fungsinya itu apa? Teman-teman tinggal lihat, arahkan perintahnya di sini, klik kiri, lalu angkat mouse-nya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat ini dengan ketinggian 2 meter, nah, mudah saya teman-teman, tinggal masukkan atau ketikkan di keyboard 200, lalu enter. Nah, dia akan terbentuk seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Ini juga sangat mudah dan simple teman-teman. Jadi siapapun bisa belajar SketchUp itu dengan mudah. Nah, tapi teman-teman perlu ingat di sini kita masih belajar mengenai dasar-dasar dulu ya teman-teman. Nah, untuk mempelajari perintah-perintah apa saja yang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini. Ini perintah untuk menentukan perspektifnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik saja, misalnya yang ini dia akan perspektifnya itu dari samping atas. Kalau yang ini dia perspektifnya dari atas. Ini depan, samping, belakang, samping kiri. Cukup mudah sekali teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin merotasi seperti ini cukup gunakan ini teman-teman, orbit. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Bisa juga kalau teman-teman menggunakan mouse bisa langsung saja klik tengahnya. Jadi dia langsung berputar seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah sekali ya teman-teman. Nah, untuk di bagian sini teman-teman itu bisa menggunakan ini ya teman-teman, tampilannya tergantung teman-teman ingin tampilannya seperti apa. Bisa teman-teman pakai tampilan misalnya ini yang warna putih, atau yang ini kah, itu bebas dari teman-teman saja, kesukaannya teman yang mana. Nah, untuk menghapus ini ya teman-teman, untuk menghapus kotak-kotak ini itu cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik saja 3 kali, set. Nah, kenapa diklik 3 kali? Itu untuk memblok dia punya garis. Nah, jadi teman-teman bisa langsung hide, maksudnya erase, itu perintah untuk menghapus semua. Nah, misalnya tapi di sini ada juga perintah atau peralatan yang digunakan untuk menghapus. Contohnya seperti apa? Misalnya di sini kita menarik garis seperti ini. Ya. Lalu teman-teman tinggal pilih saja ini. Nah, tinggal klik saja yang ingin dihapus, maka dia akan terhapus. Bisa juga kita gunakan di sini ya teman-teman. Nah, jika kita hapus maka bentuknya akan seperti ini. Tapi untuk menggunakan ini cukup lama ya teman-teman. Ya, kali kita ingin menghapus satu persatu. Cara cepatnya ya kayak tadi ya teman-teman, tinggal klik 3 kali.
maka akan terhapus. Langsung pilih erase atau tombol delete yang ada di keyboard teman-teman. Nah, untuk fungsinya yang ini ya teman-teman, measure. Fungsinya ini tuh untuk membuat jarak. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ada garis. Nah, ini teman-teman ada garisnya ini. Nah, ini untuk membuat jarak. Misalnya teman-teman itu menarik dari sini, tinggal masukkan saja berapa jarak yang teman-teman ingin buat. Misalnya 100, masukkan 100 lalu enter. Seperti itu. Tarik lagi 100 lalu enter. Teman-teman tarik lagi dari sini 100, enter, 100, enter. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman bisa gunakan rectangle ini untuk membuat persegi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bebas. Intinya itu lakukan saja sesuai dengan kemudahan teman-teman. Bagaimana teman-teman memahami. Nah, selanjutnya di sini ada ini. Ini teman-teman tampilan untuk teksturnya. Teman-teman tinggal pilih di sini. Misalnya teman-teman ingin membuat aspal atau jalanan, tinggal pilih di sini aspal and concrete. Pilih saja yang mana teman-teman misalnya ingin buat aspal, klik lalu tempelkan di sini. Set. Nah, dia akan berubah. Lalu teman-teman pilih lagi. Misalnya ingin tampilannya itu seperti tembok batu bata, tinggal pilih lalu klik, 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 dan klik. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup mudah sekali. Saya tampilan atasnya, teman-teman tampilannya seperti ini, cor-cor beton. Tinggal klik, akan berubah seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Misalnya teman-teman tidak mau menggunakan tekstur seperti ini, cukup teman-teman pilih color saja untuk menggunakan warna. Teman-teman tinggal pilih warna apa yang ingin teman gunakan, lalu diklik, klik, diklik, diklik, dan diklik. Nah, sangat mudah ya teman-teman, mudah sekali. Ini juga seperti itu, langkahnya sama, lalu klik. Oke, yang ini kita hapus saja. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Nah, ini juga garis imajinernya kita bisa hapus. Misalnya teman-teman tidak ingin menampilkan ini, cukup diklik saja lalu di delete, hilangkan ini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ingin menghapusnya, tinggal diblok saja ya, seperti ini, lalu dihapus. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin menggambar fondasi, ingin membuat suatu fondasi ya, caranya sangat mudah teman-teman. Pilih menggunakan garis, bisa kita contohkan, klik di sini lalu tarik garis 100. Untuk membuat ketinggian misalnya, tarik garisnya ke atas teman-teman, gini sampai dia berubah menjadi warna biru, lalu klik 1,2 misalnya. Nah, dia akan berubah seperti itu, lalu tarik lagi 100. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat fondasi ya, tinggal teman-teman tarik saja seperti ini ya. Nah, tinggal dihapus. Nah, teman-teman pilih di sini. Oh, ini teman-teman pilih di sini yang fondasi ya teman-teman. Oh, yang ini teman, tinggal klik saja di sini. Nah, jika ukurannya kecil begini teman-teman tinggal besarkan saja skalanya, pilih edit, lalu ini bagian bawah sini teman-teman bisa ganti, bisa menggunakan 50 misalnya. Nah, dia akan berubah seperti itu.
Teman-teman tinggal tarik saja menggunakan perintah extrude, tarik ke belakang. Maka dia akan jadi pondasi. Baiklah teman-teman, mungkin kali ini sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, untuk video-video selanjutnya itu masih ada ya tutorial-tutorial seperti tutorial cara menghitung volume pondasi dan lain sebagainya. Sekian ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.